Industri teknologi dan pengembangan militer merupakan sektor yang penuh dengan proyek-proyek inovatif dan futuristik, yang seringkali terhenti karena berbagai alasan. Salah satunya adalah nasib pesawat tempur siluman YF-23 Amerika yang ditolak oleh Angkatan Udara AS. Jepang kemudian mengambil alih pengembangan lebih lanjut dari proyek ini dan berupaya menghidupkan kembali YF-23 pada 1980-an. Di saat yang sama, Angkatan Udara AS mulai aktif mencari pengganti untuk armada pesawat tempurnya. Perhatian utama saat itu tertuju pada Su-27 dan MiG-29 Soviet, yang terlihat oleh satelit pengintai Amerika Serikat pada tahun 1978. Kedua pesawat ini dianggap mampu mengalahkan pesawat tempur AS pada masa itu. Oleh karena itu, pengembangan pesawat tempur generasi baru pun dimulai berdasarkan permintaan dari Angkatan Udara AS, sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai pesawat tempur taktis canggih. Beberapa fitur yang diharapkan untuk dimasukkan dalam desain pesawat baru ini termasuk avionik canggih, paduan modern dan material komposit, sistem kendali penerbangan fly-by-wire, sistem propulsi yang lebih kuat, serta solusi inovatif lainnya. Sebagian besar upaya insinyur Angkatan Udara AS difokuskan pada pengembangan teknologi siluman, untuk memastikan pesawat dapat menghindari deteksi radar musuh dengan efektif. Proyek ini dipertimbangkan hingga tahun 1986, ketika dua raksasa penerbangan Amerika Serikat, Northrop dan Lockheed Martin, diminta untuk mengembangkan prototipe pesawat masing-masing, yaitu YF-22 dan YF-23. Keduanya diberi waktu 50 bulan untuk menyelesaikan prototipe ini. Northrop kemudian menghasilkan prototipe PAV-1 Black Widow II, yang diberi nama sesuai dengan pesawat Northrop P-61 Black Widow dari Perang Dunia Kedua. Pada pesawat ini, tanda berbentuk laba-laba dan tulisan jam pasir merah awalnya dicat pada badan pesawat. Manajemen akhirnya memutuskan untuk menghapus tanda Black Widow tersebut. PAV-2 juga tetap dalam keluarga Arachnida dan dijuluki Spider, atau sering disebut sebagai Ghost atau hantu abu-abu. Penampilan NA-23 saat itu sangat berbeda dari sebelumnya. Desainnya menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam teknologi siluman, dengan fitur aerodinamika yang lebih terintegrasi, sayap tengah berbentuk berlian dengan ujung yang dipotong, serta sayap berbentuk V. Desainer pesawat ini menekankan pengoptimalan karakteristik supersonik pesawat tempur baru tersebut, sekaligus mengurangi tanda inframerah dan radar visual saat merancang kerangka pesawat. Material penyerap radio dan desain eksternal dengan reflektivitas rendah juga digunakan. Selain itu, kokpit pesawat diposisikan setinggi mungkin, lebih dekat dengan haluan pesawat tempur, untuk meningkatkan visibilitas saat melakukan desain kedua pesawat tempur di bawah program ATF. Beberapa bahan yang menjanjikan untuk digunakan pada YF-23 termasuk komposit polimer, paduan aluminium-litium, dan komposit logam. Komposit polimer menjadi bahan yang paling banyak digunakan, membentuk sekitar 25% dari berat prototipe YF-23. Sayap pesawat dilengkapi dengan tabung bagian tunggal yang dibelokkan, aileron, dan flap yang juga berfungsi sebagai rem udara. Selama pengereman, permukaan luar flap akan bergeser ke atas, sementara bagian dalamnya bergerak ke bawah di sepanjang sisi pesawat. Desain sayap ini juga dilengkapi dengan sel-sel sempit dengan tepi luar yang tajam, yang berfungsi untuk menghasilkan pusaran udara saat manuver pada sudut serang tinggi dan mencegah penyimpangan pesawat yang tidak terkendali. Pesawat tempur ini ditenagai oleh dua mesin turbofan, yang masing-masing terletak dalam nasel terpisah dengan saluran berbentuk S untuk melindungi kompresor aksial mesin dari deteksi radar. Untuk PAV-1, pesawat ini menggunakan mesin Pratt Whitney EF119, sementara prototipe PAV-2 menggunakan mesin General Electric YF120. Berbeda dengan YF-22 yang dilengkapi vektor dorong variabel, para insinyur berhasil menyelaraskan mesin YF-23 dengan memperpanjang badan pesawat sehingga mesin tidak menonjol keluar dari garis luar pesawat. Hal ini menjadi keuntungan besar dalam mengurangi tanda inframerah secara keseluruhan. YF-23 unggul dalam hal kecepatan, dengan kemampuan jelajah Mach 1,8, sementara YF-22 hanya mampu mencapai Mach 1,58. Meskipun upaya pengembangan YF-23 sangat intens, YF-22 dianggap lebih lincah dan lebih sulit dideteksi. Secara visual, YF-23 masih tampak lebih unggul untuk pertempuran udara jarak dekat. Pada saat itu, para jenderal Angkatan Udara memutuskan bahwa pesawat tempur generasi kelima tidak akan lebih terfokus pada pertempuran jarak dekat, melainkan lebih pada kemampuan manuver. Hal ini menjadikan kemampuan manuver sebagai faktor terpenting dalam pertempuran udara abad ke-21.
Penampilan YF-22 dianggap lebih tenang dan konservatif dibandingkan dengan YF-23 yang revolusioner. Meskipun Angkatan Udara AS dikenal kurang konservatif dibandingkan dengan rekan-rekannya di Inggris, mereka enggan mengambil risiko besar dan kerugian moneter yang mungkin timbul dari memilih opsi yang baru dan tidak teruji dibandingkan dengan opsi yang lebih sederhana dan sudah terbukti. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangan YF-23 juga memiliki peran penting dalam penentuannya. Di satu sisi, ada Northrop, yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan pesawat siluman futuristik seperti pembom strategis B-2 Spirit, yang terkenal karena kemampuannya untuk menghindari deteksi radar. Di sisi lain, ada Lockheed, pembuat F-117 Nighthawk yang juga terkenal. Sayangnya, B-2 lebih mendapat perhatian selama pengembangan YF-22 dan YF-23. Angkatan Udara AS kemudian memutuskan bahwa akan menjadi keputusan yang berisiko untuk memberikan tugas yang terlalu besar kepada para insinyur kedua perusahaan tersebut untuk mengembangkan pesawat yang begitu revolusioner. Sebagai hasilnya, mereka memilih YF-22, yang kini dikenal sebagai F-22 Raptor. Pada saat yang sama, militer AS mengabaikan keunggulan YF-23 yang menawarkan kemampuan terbang supersonik tanpa menggunakan afterburner, fitur yang semula diharapkan pada pesawat tempur generasi baru. Semakin jelas bahwa YF-22 lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara AS. Meskipun YF-23 memiliki potensi luar biasa dalam hal kecepatan dan efisiensi bahan bakar dengan kemampuan terbang supersonik tanpa afterburner, pengembangan pesawat tempur generasi kelima ini menghadapi kendala besar dalam hal keputusan strategis. Keunggulan YF-23 dalam hal desain siluman yang lebih maju dan kemampuan terbang lebih cepat tampaknya tidak cukup untuk mengatasi kekhawatiran Angkatan Udara AS mengenai biaya, keandalan, dan kemampuan pesawat untuk memenuhi kebutuhan taktis mereka dalam jangka panjang. YF-22, meskipun lebih terbatas dalam hal kecepatan dan kemampuan terbang supersonik tanpa afterburner, menawarkan keunggulan dalam hal manuvrabilitas dan kemampuan tempur jarak dekat. Ini menjadi faktor kunci dalam keputusan Angkatan Udara AS untuk memilih F-22 Raptor, yang dikenal dengan kemampuan manuver yang luar biasa dan sistem avionik canggih yang memungkinkan pesawat ini untuk mendeteksi dan menyerang musuh lebih efektif. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan ini adalah dinamika politik dan industri pada waktu itu. Northrop, meskipun memiliki pengalaman luar biasa dalam mengembangkan pesawat siluman seperti B-2, belum memiliki rekam jejak dalam memproduksi pesawat tempur taktis generasi kelima dalam jumlah besar. Sebaliknya, Lockheed Martin, yang sudah memiliki pengalaman dengan pesawat tempur taktis seperti F-16 dan F-117, lebih mampu memenuhi tuntutan produksi dan dukungan jangka panjang yang dibutuhkan oleh Angkatan Udara AS. Keputusan untuk memilih YF-22 sebagai basis F-22 Raptor, meskipun kontroversial pada saat itu, akhirnya terbukti tepat dalam konteks kebutuhan operasional dan anggaran militer Amerika. F-22 Raptor yang dihasilkan menawarkan kemampuan superior dalam hal stealth, kecepatan, manuvrabilitas, dan integrasi sistem avionik yang memungkinkan pesawat ini untuk mendominasi ruang udara dalam pertempuran modern. Namun, meskipun YF-23 tidak pernah diterima dalam pelayanan aktif, warisan desain dan inovasi teknologinya tetap mempengaruhi pengembangan pesawat-pesawat tempur siluman dan sistem persenjataan canggih di masa depan. Pada akhirnya, meskipun YF-23 terpaksa dihentikan, keberhasilan F-22 Raptor membuktikan bahwa pengembangan pesawat tempur generasi kelima adalah langkah yang tepat dalam mempertahankan dominasi udara AS di era modern. Keputusan ini menggambarkan betapa kompleksnya proses pengambilan keputusan dalam dunia militer, di mana inovasi teknologi harus dipadukan dengan faktor-faktor praktis seperti biaya, produksi, dan kebutuhan strategis jangka panjang. Pesawat tersebut memiliki karakteristik dan fitur siluman yang sangat baik, dengan kemampuan untuk menghancurkan kendaraan musuh baik di udara maupun di darat dengan kecepatan tinggi. Harga yang ditawarkan jauh lebih mahal dibandingkan pesawat lainnya. Satu unit F-22 Raptor menghabiskan biaya sebesar $379,5 juta, termasuk biaya riset dan pengembangan. Di samping itu, biaya per jam terbang juga cukup tinggi, yaitu sekitar $58.000 per jam operasi, sementara kemampuan supersonik pesawat tempur generasi kelima ini lebih rendah dari yang diharapkan, hanya mampu terbang 180 km atau sekitar 6 menit tanpa afterburner. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pesaing potensial bermunculan, seperti Su-57 dari Rusia dan J-20 serta J-31 dari Cina. Bahkan Jepang, yang awalnya tidak tertarik, mulai mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali YF-23
karena semakin meningkatnya kekuatan militer tetangga mereka, Cina dan Rusia. Pada 1997, Jepang memutuskan untuk mengembangkan pesawat tempur generasi kelima mereka sendiri, namun Kongres AS menolak permintaan Jepang untuk mengekspor F-22. Jepang menyadari bahwa mereka harus mengembangkan pesawat tempur mereka sendiri jika ingin bertahan, yang akhirnya menghasilkan keputusan untuk mengembangkan pesawat tempur siluman generasi ke-6 mereka, yang dikenal dengan nama Mitsubishi FX atau F-3. Pesawat ini direncanakan untuk menggantikan Mitsubishi F-2 pada pertengahan 2030-an, meskipun masih jauh dari tahap operasional karena kendala anggaran yang besar. Jepang kemudian dengan bijak meminta bantuan dari AS untuk mengurangi biaya pengembangan, yang akan mencakup sekitar 100 jet tempur baru dengan biaya sekitar 40 miliar dolar. Hal ini memungkinkan Jepang untuk mendapatkan akses ke teknologi yang seharusnya mereka kembangkan dari awal. Northrop Grumman adalah yang pertama merespons permintaan bantuan dari Jepang, dan ini memberi kesempatan untuk menghidupkan kembali EF-23 yang sudah lama terlupakan. Data teknologi dari EF-23 tidak hilang sejak kekalahan dalam persaingan dengan Lockheed Martin lebih dari 10 tahun lalu. Meskipun Lockheed Martin terus memfokuskan perhatian pada pembom strategis B-21, Northrop kembali menilai kemungkinan untuk memodernisasi EF-23 dengan mempertimbangkan desain ulang pesawat dan mesin pesawat tempur. Sebagian besar fitur desain EF-23 berasal dari tahun 1980-an dan perlu pembaruan besar. Misalnya, lapisan permukaan penyerap radar yang digunakan pada F-22 masih dianggap mahal dan perlu diganti dengan teknologi lebih modern, seperti panel modular yang digunakan pada F-35. Selain itu, avionik pesawat akan ditingkatkan karena panel-panel ini tidak dapat diterapkan pada F-23 sebelumnya. Sejauh ini, YMP-23 tampaknya menjadi pesaing yang layak untuk F-22. Kecepatan Mach 1,8 yang dicapai oleh prototipe YF-23 masih mengesankan, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan Su-57 yang lebih modern. Ini hanya model uji, dan dengan peningkatan sistem, kecepatan pesawat ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Desain aerodinamis terintegrasi pada YF-23 tetap relevan dan memiliki keunggulan dibandingkan desain tradisional. Dengan mengurangi hambatan, pesawat dapat meningkatkan volume internalnya secara signifikan, yang penting untuk menyimpan rudal secara internal demi meningkatkan kemampuan siluman. Selain itu, desain aerodinamis ini juga meningkatkan respons kontrol pesawat pada sudut serang yang sangat tinggi, bahkan hingga 60 derajat. Jepang percaya bahwa memulai dengan desain yang telah terbukti dan kemudian memperbaruinya dengan teknologi terbaru lebih menguntungkan daripada memulai dari awal. Kerja sama ini memungkinkan Jepang tidak hanya untuk menghidupkan kembali YF-23 yang menjanjikan, tetapi juga untuk menciptakan solusi yang berada di tengah antara F-35 yang memiliki kemampuan manuver terbatas namun sangat siluman, dan Su-57 yang sangat bermanuver namun kurang efektif dalam hal siluman. Setelah 3 dekade penuh penantian, YF-23 dan F-22 akhirnya akan berhadapan di udara, meskipun di bawah bendera negara yang bersahabat. Menurut Anda, apakah Northrop akan berhasil menghidupkan kembali desain ini di Jepang? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberi like dan berlangganan di saluran kami untuk melihat lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.